Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di program Morning Devotion. Puji Tuhan, kita bersyukur kita boleh ada pagi ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan saya percaya kasih setia Tuhan akan tetap ada dalam kehidupan kita. Sebelum lebih jauh kita melangkah sepanjang hari ini, saya mengajak kita semua untuk kembali kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh menguatkan kita semua untuk kita lebih jauh melangkah bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur buat pagi hari ini, buat kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Biarlah Tuhan sepanjang hari ini kehidupan kami boleh tetap dalam kasih dan rencana Tuhan. Dan kami terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kekasih Tuhan, renungan firman Tuhan pagi hari ini akan saya ambil dari Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Filipi pasal 4 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Tema pagi ini adalah keajaiban sukacita. Kekasih Tuhan, seorang teman saya pernah mengalami pengalaman yang sangat traumatis dalam hidupnya. Ayahnya baru saja mengalami kecelakaan dan kritis di rumah sakit, dan pada akhirnya meninggal. Ibunya yang mendengar berita tentang ayahnya mendadak terkena serangan jantung dan langsung juga meninggal dunia. Sementara adik perempuan satu-satunya masih terkena gangguan jiwa akibat kerusuhan dan kasus perkosaan beberapa tahun silam ketika terjadi kerusuhan Mei 1998 di Jakarta. Lengkap sudah penderitaan teman saya ini. Secara manusia dia sangat terpukul, tertekan, tergoncang, dan mungkin merasa sendiri. Tetapi ternyata itu tidak nampak dalam hidupnya. Lalu saya bertanya kepadanya, apa yang menyebabkan itu terjadi? Saya selalu dapat menemukan sukacita, damai, dan ketenangan yang luar biasa dalam hidup teman saya itu. Tanpa ia berkata-kata dapat memberkati saya, apalagi ketika ia berbicara memberi keteduhan hati. Dan ketika saya bertanya apa rahasianya, dia tetap kuat walaupun diterpa pencobaan yang demikian. Dia hanya menjawab satu kalimat, bersukacita. Kasih Tuhan, pertanyaan saya yang panjang lebar hanya dijawabnya dengan satu kata, sukacita. Sukacita membawa dampak yang luar biasa dalam hidup kita. Dia menambahkan, kalau kita kehilangan segalanya, setidaknya kita tidak kehilangan sukacita. Mari kekasih Tuhan, kita mau terus bersukacita. Sebab sukacita kita membawa dampak yang positif bagi apa yang kita alami dalam hidup kita. Seperti apa yang dialami oleh teman saya itu. Kata senantiasa artinya kita tetap bersukacita apapun keadaannya. Kita terus bersukacita. Teman saya telah membuktikannya bahwa walaupun dia mengalami banyak masalah, banyak pencobaan, ketika dia bersukacita, dia tetap kuat, dia tetap mengalami damai sejahtera, dia tetap tenang, bahkan dia bisa menjalani kehidupannya dengan baik. Sudahkah kita mengalami keajaiban sebuah sukacita? Firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sukacita senantiasa tidak dapat memberi celah iblis untuk menaburkan ketakutan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan,
Biarlah sepanjang hari ini kita mau tetap bersuka cita. Apapun yang kita hadapi, kita alami dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kehidupan, dalam usaha, tetaplah kita mau bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Shalom.